mahasiswi Unis Tangerang konsentrasi Humas kelas 6C akan menjelaskan analisis jurnal. Yang pertama adalah jurnal studi kasus. Judul penelitiannya adalah studi kasus perilaku remaja agresif di pondok pesantren. Kenapa memakai metode studi kasus? Karena menurut John W. Creswell, studi kasus merupakan strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Peneliti ini menggunakan desain penelitian studi kasus karena menempatkan objek penelitian sebagai kasus, yakni fenomena perilaku remaja agresif di pondok pesantren. Dan pemilihan subjek penelitian yaitu merupakan santri berusia remaja, tinggal di asrama ponpes dan mempunyai kecenderungan berperilaku agresif. Metode pengumpulan datanya yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan menguji keabsahan data menggunakan triangulasi data, triangulasi metode, dan triangulasi sumber. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa perilaku agresif subjek rata-rata mempunyai frekuensi sering. Frekuensi rata-rata subjek berperilaku agresif adalah sering, yang berarti perilaku agresif dilakukan oleh subjek sebanyak lebih dari 3 kali dalam 1 kali pengamatan. Intensitas perilaku agresif subjek rata-rata adalah berat. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, dari ketiga subjek yang berperilaku agresif dengan frekuensi lebih tinggi dan intensitas lebih berat adalah subjek laki-laki. Dampak perilaku agresif subjek bagi orang lain adalah terjadinya hubungan sosial yang kurang sehat. Hubungan kurang sehat yang dimaksud adalah ketidakpercayaan orang lain kepada subjek karena subjek dicap sebagai anak nakal oleh pengajar dan siswa atau santri lain menjauhi subjek. Perilaku agresif subjek juga berdampak pada peniruan perilaku oleh lingkungan sekitar. Yang kedua adalah fenomenologi. Judul jurnalnya adalah Fenomena Komunikasi Komunitas K-popers Pekanbaru. Kenapa jurnal ini menggunakan desain penelitian fenomenologi? Fenomenologi dikenal sebagai aliran filsafat sekaligus metode berpikir yang mempelajari fenomena manusiawi tanpa mempertanyakan penyebab dari fenomena tersebut, serta realitas objektif dan penampakannya. Inti pemikiran Such adalah bagaimana memahami tindakan sosial melalui penafsiran, di mana tindakan sosial merupakan tindakan yang berorientasi pada perilaku atau orang lain pada masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Jurnal ini menggunakan fenomena komunitas K-popers dan bagaimana komunitas ini mengeksistensikan dirinya, yaitu dengan meniru cara berpakaian serta mengcover gerakan dance boy group dan girl band idolanya. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi partisipan dan wawancara mendalam dan dokumen. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data penelitian fenomenologi menurut Creswell dengan menggunakan teknik ketentuan pengamatan dan perpanjangan keikutsertaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motif yang dimiliki anggota untuk ikut bergabung ke dalam komunitas K-popers Pekanbaru yaitu motif masa lalu, bikas motif berupa hobi menari yang sudah ada dalam diri anggota komunitas dan adanya ajakan teman untuk bergabung ke dalam komunitas itu sendiri. Motif masa datang, anggota komunitas K-popers Pekanbaru sebagai media untuk lebih dikenal oleh orang banyak dan juga merupakan sarana untuk belajar tentang bahasa serta memajukan diri sendiri dan juga agar orang-orang tidak memandang sebelah mata mereka. Pemaknaan K-pop bagi anggota komunitas K-popers Pekanbaru meliputi 2 hal, yaitu sebagai sebuah media ekspresi diri yang positif dan juga menjadi sebuah media untuk menyehatkan jasmani anggota komunitas. Yang ketiga adalah semiotika. Judul jurnalnya adalah Analisis Semiotika Busana Adat bagi Perempuan di Pulau Buru. Desain penelitian semiotika mempelajari makna, tanda, ataupun lambang. Salah satunya adalah seni yang terkandung di pakaian adat perempuan di Pulau Buru, menafsirkan pakaian sebagai tanda yang mewakili hal-hal seperti kepribadian, status sosial, dan karakter si pemakai. Metode pengumpulan datanya yaitu observasi dan wawancara mendalam. Lalu ada teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis semiotika model teori segitiga makna atau triangle meaning Charles Sanders Peirce. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pakaian adat di ketiga lokasi memiliki beberapa kesamaan dalam penggunaan serta perbedaan dalam penempatan busana adat. Penduduk desa Kayeli dan Wasi menggunakan pakaian tradisional untuk kegiatan menerima tamu dan kegiatan tradisional. Sementara masyarakat Kubalahin menggunakan pakaian tradisional untuk kegiatan ritual bagi masyarakat.
Bagi masyarakat desa, pakaian adat Kaeli memiliki nilai sakral yang harus dipatuhi oleh semua orang yang menggunakannya. Juga di desa Wasi dan Kubalahi, mereka menganggap bahwa identitas dalam pakaian adat harus dipertahankan dengan tidak sembarangan menggunakan atau menempatkan pakaian adat dalam kehidupan sehari-hari. Etnografi, judulnya adalah Studi Etnografi Perilaku Sosial Anak di Pulau Sebesi, Lampung. Menurut Koncara Ningrat, suatu penelitian kualitatif etnografi merupakan sebuah deskripsi kebudayaan etnik dari sebuah suku bangsa secara keseluruhan. Penelitian ini menggunakan desain penelitian etnografi karena mengangkat perilaku sosial anak, khususnya di Pulau Sebesi, Lampung, melihat apakah tradisi adat atau kebiasaan yang biasa dilakukan oleh masyarakat berpengaruh terhadap perilaku sosial anak di Pulau Sebesi. Metode pengumpulan datanya yaitu observasi, wawancara, dokumentasi foto, dan dokumentasi tertulis. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan metode Spratley dengan 4 tahap analisis, yaitu analisis domain, analisis taksonomi, analisis kompensial, dan analisis tema. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku sosial anak usia dini di Pulau Sebesi terbentuk dalam tradisi kegiatan bersama yang diikuti oleh anak usia dini. Proses pembentukan perilaku sosial pada anak usia dini melalui keterlibatan langsung anak-anak dengan mengikuti tradisi kegiatan bersama. Keterlibatan masyarakat sosial budaya melalui semua partisipasi warga dan masyarakat dalam memberikan contoh langsung melalui kegiatan tradisional. Lalu yang kelima ada analisis wacana kritis pada tajuk anti korupsi di surat kabar berbahasa Indonesia. Menurut Dharma, analisis wacana kritis adalah sebuah upaya atau proses untuk memberi penjelasan sebuah teks realitas sosial yang dikaji oleh seseorang atau sekelompok dominan yang kecenderungannya mempunyai tujuan tertentu untuk memperoleh apa yang diinginkan. Analisis wacana kritis dalam tajuk yang berisi topik anti korupsi dilakukan karena analisis ini merupakan upaya pengungkapan maksud tersembunyi dari subjek, yaitu penulis yang mengungkapkan suatu pernyataan. Pengungkapan dilakukan dengan menempatkan diri pada posisi sang penulis dengan mengikuti struktur makna dari penulis, sehingga bentuk distribusi dan produksi ideologi yang disamarkan dalam wacana dapat diketahui. Metode pengumpulan datanya yaitu metode pustaka, menggunakan sumber tertulis untuk memperoleh data, metode simak, dan dilanjutkan dengan teknik catat. Teknik analisis yang digunakan adalah metode padan dan metode partisipatif. Metode yang digunakan dalam rangka mengurai konteks wacana anti korupsi pada surat kabar berbahasa Indonesia adalah metode padan. Teknik dasar yang digunakan adalah teknik pilah unsur penentu dengan daya pilah pragmatis. Untuk mengungkapkan sikap surat kabar terhadap pemahaman korupsi di Indonesia, digunakan metode partisipatif, yaitu metode yang menggunakan analisis komprehensif dan kontekstual dan multi-level analisis. Hasil penelitian menunjukkan dengan bingkai mengkritisi berita korupsi, koran Tempo dalam 2 tajuknya menyatakan ketidaksetujuannya terhadap berita korupsi. Ketidaksetujuan tersebut disebabkan oleh beberapa fakta kejanggalan dalam persidangan dan pembelaan terhadap pengusut kasus korupsi yang justru masuk bui. Dengan bingkai mendukung berita korupsi, surat kabar Kompas, Republika, koran Tempo, Jawa Post, dan Surat Merdeka memiliki sikap dan pandangan setuju dan mendukung berita korupsi di surat kabar. Dukungan tersebut mengacu pada upaya pemberantasan korupsi yang diwujudkan dalam penangkapan tersangka koruptor, persidangan, dan vonis hukuman terhadap tersangka koruptor. Dan yang terakhir adalah framing. Analisis framing terhadap pemberitaan sosok Basuki Cahayapurnama atau Ahok di media online. Metode analisis framing digunakan untuk melihat bagaimana media online membingkai suatu isu. Dengan meneliti pemberitaan sosok Ahok terkait kontroversi SARA, maka akan terlihat konstruksi realitas dari ketiga media online, yaitu detik.com, viva.co.id, dan kompas.com tersebut, serta isu-isu apa saja yang ditonjolkan dan disembunyikan. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan metode analisis framing. Teknik analisis data menggunakan 4 elemen framing Robert and Edman. Elemen define problems, mendefinisikan masalah, akan dilihat masalah apa yang didefinisikan oleh media. Diagnose cause, memperkirakan masalah atau penyebab masalah untuk melihat apa atau siapa yang menyebabkan masalah terjadi.
Elemen make moral judgment, membuat keputusan moral, di mana lewat elemen ini peneliti dapat melihat nilai moral apa yang digunakan untuk melegitimasi atau melegitimasi suatu tindakan. Lalu ada suggest remedies, menekankan penyelesaian untuk melihat penyelesaian yang ditawarkan untuk mengatasi masalah atau isu tersebut. Hasil penelitian menunjukkan lewat penggunaan pemilihan kata yang dilakukan oleh Kompas.com, maka peneliti melihat adanya kecenderungan Kompas.com untuk meredam dan tidak membesar-besarkan isu SARA dalam kontroversi Ahok ini. Bahkan Kompas.com juga menyebut nama Ahok dengan Basuki dalam beritanya. Kata Ahok itu sendiri muncul sebagai kalimat keterangan saja. Peneliti melihat ketiga media online ingin membiasakan pembaca untuk beradaptasi dengan sikap Ahok. Walaupun ia memberikan sindiran pada Farhad Abbas, namun hal ini dilakukan Ahok untuk tujuan yang benar. Media online terus melakukan adaptasi terhadap sosok Ahok sebagai pemimpin beretis Cina yang dapat berbicara secara terus terang atau. Demikian penjelasan 6 analisis jurnal studi komunikasi. Saya Nida Kamila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.